Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawati Tapurna dari kelas C Farmasi dengan NIM O1A1201115. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Selanjutnya, tahap proses pencernaan. Tahapan proses pencernaan terbagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama ingesti, kedua mastikasi, ketiga peristaltis, 4 digesti, 5 absorpsi, 6 metabolisme, 7 egesti, dan yang terakhir adalah ekskresi. Selanjutnya, organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi atau dentin, lidah atau lingua, serta kelenjar ludah. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dan proses pencernaan makanan. Yang pertama, gigi atau dentin. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Kedua, lidah atau lingua. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya yaitu tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan yang disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Tekak terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan tubestaceus. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu cime meninggalkan lambung menuju usus halus. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, diantaranya enzim pepsin, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase seapsin, yaitu mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Kelima, usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus yaitu yang pertama amilase memecah amilum menjadi disakarida, yang kedua pepsin memecah peptida menjadi asam amino, 3 repsin memecah peptin menjadi asam amino, 4 lipase memecah gliserida menjadi asam lemak dan gliserol, 5 disakarase memecah disakarida menjadi monosakarida, 6 fosfatase memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa, dan yang terakhir enterokinase memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan
pembuangan feses. Usus besar terbagi menjadi 3 daerah, yaitu ascendent berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat penyerapan zat di dalam tubuh. Yang kedua, transversum berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, descendant berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntu terdapat apendik atau disebut sebagai umbai cacing. Selanjutnya, anus atau rektum. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Yang terakhir, penyakit yang ada dalam saluran pencernaan. Di antaranya yaitu gastritis atau penyakit MAH adalah radang mukosa lambung yang disebabkan kelebihan asam lambung dengan gejala nyeri serta rasa panas pada ulu hati dan dada, mual, muntah, dan kembung. Penyakit ini disebabkan oleh faktor psikis, emosi dan stres, penggunaan obat-obat tertentu, serta makanan dan minuman yang merangsang lambung. Salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit ini adalah senyawa aluminium hidroksida dengan nama dagang Alugal, Alukol, dan Andrew-Actal. Kegunaan dari penggunaan obat ini yaitu melapisi mukosa lambung. Aturan dari pemakaian obat ini yaitu untuk obat dalam bentuk gel untuk 3 kali pemakaian 0,5 sampai 1 gram dalam sehari. Obat ini tidak dapat digunakan lebih dari 4 gram sehari karena dapat meningkatkan produksi asam lambung. Baiklah, sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.